Hari ini tanggal 11 Mei, hari Sabtu 2024. Aku mau mengabadikan momen tentang Gunung Ibu yang erupsi, Gunung Ibu di Maluku atau Halmahera yang erupsi. Ya aku nggak mengkait-kaitkan ya, videoku yang baru tak upload itu di bawah itu kan aku bilang bahwa hari ini aku menjadi seorang ibu atau Siu Banci menjadi seorang ibu itu di video-video akhir ya di bawah ini kan. Nih cuplikan video nih. Nah, tadi aku bilang aku dapat ini kan lollipop dari bosku kan, biru putih lah. Terus hari ini aku juga dikasih bosku ini bunga. Nah, ini merah ya, dia bilang Cindy Twilight. Jadi hari ini habis minggu atau hari ini, hari kapan ya, ini atau besok ya, itu adalah hari ibu kalau di sini ya, hari ibu atau mucin mucin Mother Day, mucin C. Nah ini aku dikasih ini ucapan sebagai seorang ibu kayaknya ya. Nah terjawab lah apa artinya ini dan ini. Jadi ini simbol dari anak-anak, lah itu di dalamnya banyak kan. Nah ini simbol dari Kurawa, banyak kan ini lollipopnya. Nah, ini simbol dari Kurawa, jadi ini simbol dua ini kalau aku gabung, simbol dari aku menjadi seorang ibu atau putri Siu Banci menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Dalam hal ini adalah Kurawa atau simbol dari pintu gapura putih atau sep putih, simbol gapura putih, boto putih utara atau Kurawa ya. Nih dapat ucapan. Nah bajuku koyo merah dan coklat coklat itu kan putih coklat ya. Terus dapat permen lollipop dengan simbol lampu itu Patrick ya, penerang, penunjuk jalan, Petromak. Ada kaitan dengan lilin, ada kaitan dengan Yesus, makanya kemarin adalah kenaikan Isa Al-Masih. Apa hubungannya dengan Raden Patah, apa hubungannya dengan Nabi Musa, apa hubungannya dengan Nabi Isa, apa hubungannya dengan Yesus kan. Nanti ada kaitannya dengan 12 suku Yahudi yang hilang, Bani Israel ya. Nah, jadi di sini ini Taiwan ini tempat nenekku ini, aku bilang pecahan dari Gapura Utara yang ada di Taiwan. Jadi ada kaitan dengan putri Siu Banci yang dari Cina ya, simbol putih yang melahirkan Raden Patah atau Hasan atau Pangeran Jimbun. Oke, jadi ini adalah tanda putri Siu Banci atau aku menjadi seorang ibu. Begitu lahirnya Kurawa dan menjadi seorang ibu dari Kurawa, begitu ya. Nah nih di bawah ini kan, nih cuplikan video nih. Nah anehnya Gunung Ibu Halmahera kok ya erupsi. Nah ini video ini erupsi, aku nggak nyangkut nih, tapi kenyataannya begitu ya. Gunung Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi, semburkan abu hingga setinggi 4.000 meter. Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami peningkatan aktivitas pada Sabtu 11 Mei 2024 pukul 00:24 waktu Indonesia Timur. Kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 4.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 5.325 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 6 menit 27 detik.
Petugas pemantau Gunung Ibu Axel Roy mengatakan teramati lontaran lava pijar tinggi LK 800 meter di atas puncak, serta lontaran lava pijar jatuh sampai 1000 meter di bawah bibir kawah. Kata Axel, terdengar suara dentuman dan gemuruh sampai di pos pengamatan Gunung Api Ibu. Beberapa desa di sekitar lereng gunung dihujani abu vulkanik akibat erupsi gunung tersebut. Adapun desa yang terdampak abu vulkanik diantaranya Desa Sangajinyeku, Desa Duono, Desa Tukuoko, dan Desa Goin. Adapun sejak Rabu 8 Mei 2024, status Gunung Ibu Halmahera Barat telah dinaikkan statusnya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Masyarakat serta wisatawan di sekitar Gunung Ibu dihimbau agar tidak beraktivitas di dalam radius 3 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan masker serta kacamata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemarin tanggal 10 Mei 2024 aku upload tentang Hari Ibu Taiwan, Hari Ibu ya, hari ini, hari-hari ini ya. Jelas keluarga sini mengadakan peringatan itu besok, dan aku dikasih bunga, itu bunga sebagai ucapan Hari Ibu. Nah, ini bunga sama permen lollipop. Jadi ini simbol dari lollipop lampu ya, biru putih, dan maskerku juga biru putih. Di dalam ada banyak permen ya, jadi ini simbol dari Kurawa atau Gapura Utara ya, Gapura Putih Utara, simbol dari Putri Siu Banci yang melahirkan. Dan aku bilang di videoku di bawah, itu adalah simbol dari aku menjadi seorang ibu, atau aku dapuk sebagai Siu Banci menjadi seorang ibu yang melahirkan Raden Patah dan putra-putrinya. Jadi lollipop itu simbol putri ya, putri lollipop ya. Dulu aku pernah telusuri sama Mbak Virgo itu, lollipop itu ada kaitan dengan Padang Sumatera. Jadi ini kayaknya saudaranya dari Raden Patah ya, tapi beda bapak. Aku masih belum bisa tarik kesimpulan. Ini ada kaitan dengan Putri Pembayun ya. Jadi kemarin aku bilang bahwa ini adalah Hari Ibu, lahirnya putra dari Siu Banci, putri istri selir dari Brawijaya V yang dibuang di Palembang, atau Maria, Isa. Terus kemudian bareng dengan kenaikan Isa Al-Masih ya, aku sebut-sebut di situ. Ini kesimpulannya adalah Hari Ibu, yaitu aku sebagai seorang ibu atau Siu Banci sebagai seorang ibu dengan lahirnya putrinya, yaitu lahirnya Kurawa ya, atau pintu utara Gapura Putih, Majapahit dan Sabah. Hari Ibu lah kok dilalah, Gunung Ibunya juga meletus. Gunung Ibu di Maluku ya. Ini cuplikan videoku yang aku upload kemarin, yang aku bilang Hari Ibu, Siu Banci, Putri Siu Banci ya, Hari Ibu, aku menjadi ibu, aku bilang begitu. Ini video dari Gunung Ibu yang ada di Maluku meletus. Gunung Ibu Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi, semburkan abu hingga setinggi 4.000 meter. Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami peningkatan aktivitas pada Sabtu 11 Mei 2024 pukul 00:24 waktu Indonesia Timur. Kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 4.000 meter di atas puncak.
atau kurang lebih 5.325 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi malu. Ya jelas itu malu mengaku. Malu untuk mengakui. Malu untuk mengakui. Jadi seorang ibu yang malu untuk mengakui. Yaitu ada kaitannya dengan kelahiran Yesus, kelahiran Isa, kelahiran putri-putri yang melahirkan anaknya tidak ada bapaknya ya. Jadi Maluku gunung ibu beledos. Nggak mengaku sebenarnya itu putra dari siapa. Aslinya kan itu kisahnya Putri Siu Banci dan Brawijaya V yang kemudian melahirkan Raden Patah. Kayaknya ada kaitannya dengan Putri Ijo. Putri Ijo ini punya 2 saudara. Ya, Putri Ijo kan aku ada kaitan dengan Putri Ijo dari Padang Sumatera kan aku bilang begitu ya di video bawah. Nah, kita kan menelusurinya kan tuh ada ini ya, kereta ditarik ular kan kemarin. Kereta ditarik ular, kereta kok ditarik ular lah. Siapa sebenarnya itu? Nah, ulang. Aku gak ada ulang tapi Apa? kereta dia ulang. Endi? Kereta tapi saya narik ulang. Endi to? Alah, wis kok hilang. Kono ta? Kereta tapi yang menarik ular. Ya kuwi. Kono kereta tapi ditarik ular. Ya. Kereta aneh lah ulane sing misar kuwi. Intinya kuwi kereta ditarik ular terus. Lapan kono ular. Nah, iku. Kereta ditarik ular. itu ibunya itu mengarah kepada ibu dari Raden Patah ya. Jadi ini utara sama selatan itu berdekatan pantai utara dan pantai selatan. Itu Dewi Lanjar, nanti ada kaitan dengan Pembayun ya, kisah Pembayun juga nanti. Jadi ada Dewi Lanjar dan yang selatan itu Ratu Kidul kan begitu ya. Nah, atau Blorong kalau yang utara, makanya ada simbol ular kan di situ, kereta ditarik ular. Jadi sebenarnya sopo sih dinamakan ini Blorong itu. Nah, terus kita dapatkan juga tongkat mak lampir kan di situ. Kata Mbak Eri tongkat mak lampir. Laki-laki tadi menitipkan sesuatu lah, gue dikei kuwi lho, dikei apa kuwi lho. Ora iki das-dasan iki. Dibalik kuwi goblok. Jadi Lah krungu batang lho, kok ngomong batang apa batang? aku sing duting mang ora. Nah, ning kono lho. Lu kok tancap nih pas ora. Disuruh menancapkan di situ dadi opo? Nduk. Tongkat kok sing enek ngonoan iki. Mak lampir. Iya mak lampir. Goblok langsung. Tadi apa, Ndro? Sumemburat pampang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti salat tingkah mono-muni tindak Aku bilang itu mak lampir itu adalah Putri Ijo ya.
silahkan lihat sendiri di YouTube kisahnya Putri Ijo yang makanya wajah mak lampir itu hijau. Ada kaitan dengan naga kan, makanya di depan tadi sudah tak upload aku melihat seperti kereta tapi ditarik ular naga. Nah, itu. Kemudian di situ juga ada kisah Meriam ya, Meriam Buntung ya, Meriam Putung atau Meriam Buntung ya, itu tanah karo ya, karo. Nah itu ada kisah yang mirip dengan kisahnya Maryam yang hamil tanpa suami dan punya anak. Maryam itu Nabi Isa, kalau Maria itu Yesus. Tadi kan aku sudah bilang bahwa Raden Patah ada kaitannya dengan Putri Koneng, Putri Koneng atau putri-putri yang hamil tidak ada suaminya. Ya, memang dulu kita pernah penelusuran di Putri Koneng, makamnya Putri Koneng. Di situ aku dapatkan simbol seperti mak lampir atau Putri Ijo ya. Makanya wajahnya mak lampir itu hijau. Itu kan kisah dari Sumatera sana. Nah, Sumatera atau Palembang, siapa sebenarnya mak lampir yang dilukiskan sebagai mak lampir itu siapa gitu loh. Nah, ternyata itu kesimpulan kami dan mak lampir itu adalah Putri Ijo. Putri Ijo kan dalam cerita di Palembang itu kan dibuang di laut kan ceritanya itu. Terus ada naga, jadi naga itu loh kakak-kakaknya, dibantu kakaknya naga hijau kalau nggak salah ya. Jadi aku pakai gelang hijau ya. Jadi terus tanggal berapa itu aku membahas tentang Putri Ijo, ada kaitannya dengan kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang katanya di kandang dan di palungan ya. Nah, kandang ini kemarin aku dimimpiin tentang kandang ya, itu videonya di bawah. Lahir di kandang itu mungkin juga bisa berarti bahwa beliau itu memang benar-benar melahirkan di kandang dalam arti bagian dari sebuah rumah ya, tadi bukan di kerajaan. Bisa juga kandang ini bermakna bukan kerajaan ya, jadi di suatu tempat yang lebih lingkupnya lebih kecil daripada kerajaan. Terus palungan ya, palung itu kan ada ditaruh di palungan. Palung itu ada artinya tempat tanaman ternak, tempat makanan domba, Kemarin aku sudah kupas sama Mas Agus apa artinya tumpak pelem, palem, Palembang ya, pelem yang ngambang, ada kaitannya dengan balon, pelem yang ngambang, jadi pelem yang mengambang, ada kaitannya dengan balon, ada kaitannya dengan kalau di Ponorogo itu di mana sudah ketemu balong, belung, tadi ada kaitannya dengan togok belung, belum tak upload video ini. Terus aku bilang ada saudaraku yang namanya Badar, itu rumahnya di Pekanbaru. Tiba-tiba telepon bertahun-tahun nggak pernah telepon, ini kok telepon ada apa? Akhirnya aku terjemahkan Pekanbaru itu apa? Pekanbaru itu pakan atau makanan, baru atau biri, jadi makanan kambing atau makanan wedhus. Jadi Pekanbaru makanan kambing atau biri-biri. Nah itu kalau bahasa Jawa disebut rambanan. Nanti ada kaitan dengan Prambanan ada kaitan dengan Prambanan Jogja ya. Itu kan ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa atau Yesus yang ditidurkan di palungan ya. Palungan dalam arti tempat makanan ternak, berarti di Pekanbaru ini. Jadi kerajaannya Arya Damar atau ayah tirinya itu di Palembang, pecah jadi di Palembang, kemudian ditidurkan di palungan atau di tempat makan ternak, atau bahasa Jawanya rambanan atau Prambanan, itu ada kaitan dengan Pekanbaru. Jadi itu ada pecah menjadi Pekanbaru, jadi lahirnya itu di Pekanbaru sana ya, pecahannya ada di sana. Terus aku bahas itu ada kaitan dengan Putri Ijo. Putri Ijo itu punya 3 saudara, yang satu itu Meriam Putung, yang satu itu
naga hijau. Jadi kalau menurutku itu nanti ada kaitan dengan Hasan Hussein atau Raden Patah dan saudaranya. Jadi Putri Ijo, Raden Patah dan Hussein saudaranya. Hussein ini sementara aku mengarah kepada Ki Ageng Pengging atau Betara Katong. Nah, di sini ada Meriam Putung, Meriam itu bom ya. Meriam yang buntung atau patah jadi dua. Lah ini ada kaitannya dengan tubuh dari Ki Ageng Pengging yang dipatah jadi dua ya. Makamnya itu dipisah antara kepala dan badan. Ada kaitan dengan cucu Nabi Hussein yang juga kepala dan badannya juga dipisah. Ada kaitan dengan Ganesha yang dipenggal-penggal kepalanya ya. Kemudian yang naga hijau itu kayaknya juga yang dibilang saudara itu nanti kayaknya juga jadi suami istri, Linggayoni. Jadi kesimpulan sementara itu Putri Ijo beserta dua saudaranya itu adalah Raden Patah, kemudian seorang putri dari Arya Damar dan Putri Syubansi itu mempunyai seorang putri. Kemudian sama satu lagi putri dari Brawijaya dan Campa atau Permaisuri atau yang disebut dengan Hussein. 3 simbol 3 31. Jadi Raden Patah dan saudaranya ini nanti berebut satu perempuan ini yang di tengah ini atau Putri Ijo, nanti jadi istri dua-duanya. Nah, pas aku membahas Putri Ijo dan aku bilang tadi ada kaitan dengan Prambanan ya, Prambanan atau rambanan makanan ternak. Ternyata di Jogja itu turun satu komet hijau atau lintang kemukus atau asteroid hijau ya. Ya secara kebetulan atau bagaimana, tapi yang jelas ini ada buktinya ya tentang komet hijau. Ini ada kaitan dengan Putri Ijo. Terus aku bicara tentang ibu, menjadi seorang ibu, Syubansi menjadi seorang ibu, aku menjadi seorang ibu. Gunung Ibu di Halmahera, Maluku meledos, erupsi. Maluku malu untuk ngaku menjadi ibu dari ini anaknya siapa, begitu ya. Ini videonya. Penampakan cahaya terang sekilas melintas di langit Yogyakarta membuat masyarakat daerah istimewa Yogyakarta heboh. Cahaya terang yang melintas di langit terekam pada Sabtu malam. Menurut Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu merupakan meteor sporadis.
Inilah pemirsa video milik warga yang merekam detik-detik benda bercahaya yang melintas di langit Yogyakarta yang kemudian membuat heboh warga. Dalam rekaman video tersebut, benda bercahaya itu begitu cepat melintas di atas langit pada malam hari. Menurut peneliti ahli utama Pusat Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional di Bandung, Thomas Jamaluddin, mengatakan bahwa cahaya yang nampak di Yogyakarta dan terlihat juga di beberapa daerah di wilayah Yogyakarta adalah meteor. Penampakan meteor di Yogyakarta karena disebabkan oleh bantuan antariksa yang cukup banyak di sekitar bumi dan berpapasan dengan bumi dan jumlahnya sangat banyak sehingga terbakar pada ketinggian 80 km dan itu merupakan meteor sporadis. Thomas juga mengatakan meteor di Yogyakarta tidak ada kaitannya dengan hujan meteor Eta Aquarid yang tampak sesudah pukul 3 dini hari. Dan juga meteor yang ada di Yogyakarta tidak berbahaya karena umumnya habis terbakar di atmosfer dan itu terjadi hanya sewaktu-waktu ketika ada bantuan dari antariksa berpapasan dengan bumi. Aku tadikan bahas tentang kelahiran Raden Patah, Yesus di palungan atau kandang, kandang domba atau tempat makanan domba atau biri-biri ya. Nah kemarin kan aku bilang kan simbol dari Brawijaya itu kan ada di Kediri, simbol saja. Yang beli motor Supra sama sudah punya Supra kok beli motor Viz. Nah aku sama dia, sama beliau ini yang di Kediri itu kan dulu sepakat beli kambing ya. Nah pokoknya ini kambing ini bukti dari persahabatan kita, aku bilang kan begitu. Jangan sampai dijual, intinya ini adalah janur lajur dari persahabatan kita, hubungan kita, aku bilang begitulah. Lah terus beli kambing itu ada love-nya gitu loh. Ada tulisannya, ada love yo aneh. Warnanya hitam putih terus ada love-nya. Nah, terus habis itu nah kan kemarin waktu aku bicara tentang Siu Banci melahirkan anak dan ini aku bilang hari ibu kan di sini kan itu adalah hari aku menjadi ibu, aku kan bilang begitu toh itu lah. Wedus atau simbol dari hubungan kita yang ada di Kediri di rumahnya Sinyo itu kok yo mana atau melahirkan anak aneh. Lah aku bilang kan ada kata dengan putri coklat kan, putri hitam dan putri coklat. Lu mana itu yo pas kenaikan Isa Masih kemarin gitu yo. Wedus kambing embe itu mana? Punya dua anak. Lah aneh yo, anak itu laki-laki kabeh, kambing iki jantan kabeh. Aneh iki kok anak kuwi warnane yang satu coklat putih kan, aku bilang tadi putri coklat di videoku di depan kan, sama putih hitam kan simbol dari putih kan. Loh semuanya itu ada stempel love, ada punggungnya itu ada love-nya, aneh lah. Terus aku kan WA Mas Agus, lu kok anehnya itu kita bahas Siu Banci melahirkan, putri Siu Banci melahirkan anak, aku menjadi seorang ibu gunung ibu yang ada di Maluku, Halmahera meledos. Kok ya wedus simbol hubunganku sama yang ada di Kediri ini kok ya mana loh. Makanya aku bilang kan aku dapuk sebagai Campa, juga dapuk sebagai putri Siu Banci. Makanya aku bilang aku ini dapat bunga itu tadi, bunga ini sama lollipop bandingan
sama lollipop. Nah, ini punya anak, simbol aku punya anak karena di Taiwan sini besok itu perayaan Hari Ibu. Lah, Mbak Eli itu juga rewang di rumah tetangga kami yang tak perkirakan rumah itu dulu adalah rumah aslinya di masa lampau. Itu adalah rumah aslinya Putri Siu Banci. Hari ini selamatan. Padahal itu selamatan meninggali suaminya. Kok yo Mbak Eli kok yo rewang atau membantu orang punya hajatan yang rumahnya itu di penelusuranku itu adalah rumah asli dulu tempat tinggalnya Putri Siu Banci gitu loh, dengan simbol gresik, greng atau bambu yang diresiki, dan ada kata prayungan. Jadi gresik dan prayungan, simbol bambu, gresik dan prayungan. Prayung itu payung. Jadi Putri Siu Banci itu rumahnya ada di Gresik dan ada kata kunci Gresik dan prayungan. Tak carilah di situ apa artinya Gresik. Gresik itu greng yang resik atau bambu yang diresiki. Kemudian ada kata prayungan. Prayungan itu kepayungan. Payungan. Jadi bambu yang diresiki atas ada payungnya, berarti kan rumah bambu gitu loh. Nah, terus ada kata kunci lagi cakruk selawe. Jadi rumah bambu yang ada cakruknya. Lah, aku tertuju ke sebelah rumahku. Terus langsung tak suruh video Mbak Eli. Apakah itu rumahnya masih rumah bambu sebelah rumah? Iya. Terus ini ada kaitannya dengan kunti atau kuntilanak. Kapan jauh hari sebelumnya tetangga rumahku itu bilang ke ibuku, suruh nanyain ke aku, kok di rumahnya itu kok sering berbau wangi, kayak ada perempuan lewat baju putih wangi katanya. Nah, kita kan belum tahu kalau itu ada kaitannya dengan rumahnya Putri Siu Banci, istri selir Brawijaya V kan, yang melahirkan Raden Patah. Ya aku jawab lah itu sundel bolong dan lain sebagainya. Lah sundel itu kan sebutan untuk wanita selingkuhan ya. Nah, Siu Banci kan selingkuhannya, kalau dalam kisah ini kan kita belum tarik kesimpulan itu adalah selingkuhannya Brawijaya V. Itu jadi selingkuhannya apa bukan gitu loh. Yang melahirkan ibu dari Raden Patah itu loh. Nah, ya ini rumah yang aku bilang gresik dan prayungan ya. Lah, terus aku tuh buka YouTube iseng-iseng. Lah, di situ kok ada kata, ada YouTube yang bilang bahwa ibu dari Raden Patah itu berasal dari Gresik. Tak bukalah di situ. Lah ternyata aku ya baru ngerti hari ini, ayahnya Putri Siu Banci atau kakeknya Raden Patah dari ibu ya, bapaknya Putri Siu Banci itu dari Cina, bernama siapa teman? Aku lupa namanya ya. Yang jelas di Gresik situ dinamai Mbah Payung. Loh, hubungannya sama payung. Namanya itu Mbah Payung atau Kiai Payung gitu. Karena apa? Karena beliau itu selalu memakai payung dan pengawalnya itu selalu memayungi. Gitu. Lah selama ini aku kan dapat simbol payung untuk di Taiwan sini dapat simbol payung. Kemudian di waktu penelusuran tentang Hasan itu juga ada simbol jamur payung. Dan semua ini di luar nalar ya. Jadi pas aku bilang hari besok itu adalah hari pestanya menjadi seorang ibu, Siu Banci menjadi seorang ibu, atau lahirnya Raden Patah, atau lahirnya Yesus Isa dan lain sebagainya yang tidak punya ayah itu. Terus tidaklah anakku ya juga dipatah tulang kan. Lah aku bilang aku menjadi seorang ibu gunung, ibu meledos. Terus aku
bahas-bahas tentang Putri Ijo ya, ada kaitannya dengan Siu Banci. Kok ya Putri Siu Banci, kok iya ada komet warnanya hijau? Ya aku yang gak ngerti di Jogja. Lah ini aku bahas lahirnya di kandang Palungan. Aku mimpiku jadi bawah ya, di kandang ayam apa kan. Lah kok wedhus? Wedhus itu tanda hubunganku, tanda cintaku ya, tanda hubunganku sama yang ada di Kediri itu. Beli wedhus ada love-nya. Lah kok yang mana anak dua ada love-nya semua, aneh. Nah, terus aku tadi ngomong, aku telepon sama Mas Agus itu pernah bermimpi ngecakne, ya lucu mimpi ini, menerapkan ajian gelap ngampar di depan pohonnya besar. Lah di depan pohon itu ada batu dengan simbol love warnanya hitam. Lah ini yang akan kita cari, di mana letaknya batu dengan simbol love warna hitam. Di video bawah sudah pernah kita telusuri, ada batu love itu kita ngambil di Gunung Hijau, yang kita perkirakan itu adalah tempat dari pusar bumi atau Ka'bah ya. Ya ini yang akan kita cari, di mana batu love warna hitam dalam mimpi Mas Agus. Tunggu selanjutnya ya. Ya ini video wedhus. Nah, wedhus itu kan simbolku. Aku pakai simbol wedhus atau simbol kambing itu di profil TikTokku ya. Dari awal bikin TikTok, terus dari awal beli wedhus itu sama Masinyo Kediri itu tak bikin profil di situ. Lah kok yang mana pada saat hari ibu, Gunung Ibu meledos, wedhusnya mana? Aku juga ngomong kalau aku menjadi seorang ibu, anakku juga dipatahkan tulangnya, Sanula nama Raden patah. Aneh. Lope. Lop. Tangi kabeh. Uluh. Kecik-kecik. Kang nyipta kang reksa jiwa iki sun ngitung